Shalom, perkenalkan nama saya Jayaliani Jalung. Saya lahir di Desa Longpujungan tanggal 25 September tahun 2001. Saya berasal dari Kalimantan Utara, tepatnya dari daerah Malinau. Saat ini, saya berkuliah di kampus TIM YKPN Yogyakarta angkatan 2019. Saya aktif dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa di kampus, seperti PMK, IPP, UBA, dan beberapa unit kegiatan olahraga yang ada di kampus. Sekian perkenalan dari saya, dan simak terus video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal dan perkembangannya di Indonesia. Materi ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Sudah sering kita dengar, bahkan dapat kita lihat dari lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Namun di sini saya ingin bahas sedikit kembali tentang bagaimana pengaruh budaya asing bisa masuk ke budaya Indonesia dan bisa terus berkembang sampai saat ini masih ada. Dan bagaimana cara kita menyikapi pengaruh budaya asing ini. Jadi simak terus materi selanjutnya. Yang pertama, pengertian masuknya budaya asing. Kebudayaan suatu negara atau wilayah tidak terbentuk secara murni. Artinya, kebudayaan bukan hanya merupakan hasil interaksi dalam masyarakat tersebut, namun juga telah terpengaruh dan bercampur dengan unsur kebudayaan dari luar. Pengaruh budaya asing terjadi pertama kali saat suatu bangsa berinteraksi dengan bangsa lain. Misalnya, melalui perdagangan atau pada zaman penjajahan. Para sarjana antropologi meneliti bagaimana unsur kebudayaan asing bisa masuk ke Indonesia, yaitu melalui penelusuran sejarah mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia yang bertujuan untuk melakukan kolonisasi. Contohnya seperti pada masa kolonial Belanda, diterapkan sistem administrasi seperti kelurahan, kewedanan, desa, dan dusun yang sampai sekarang masih tetap berlaku. Kedua, faktor sejarah. Indonesia terletak di antar dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografis tersebut, Indonesia memiliki peluang terjadinya proses interaksi sosial dari berbagai bangsa, sekaligus membuka proses difusi atau penyebaran kebudayaan melalui jalur perdagangan, baik lokal maupun antar negara. Melalui perdagangan inilah terjadi kontak kebudayaan antar suku bangsa, baik suku-suku bangsa yang ada di Indonesia maupun dari mancanegara. Akibatnya, Indonesia banyak menerima pengaruh unsur kebudayaan asing, seperti dari India, Cina, dan Eropa. Hubungan dengan masyarakat luar tersebut menyebabkan bertambahnya keanekaragaman kebudayaan Indonesia, seperti kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Itulah sebabnya kebudayaan Indonesia banyak yang diwarnai dengan kebudayaan asing. Misalnya dalam gaya hidup, cara berpakaian, seni musik, dan seni tari, dan banyak yang lainnya. Yang ketiga, pengaruh budaya asing terhadap sistem religi. Bergesernya sistem religi yang berakar pada kepercayaan tradisional menuju sistem religi yang berlandaskan ajaran agama merupakan contoh konkret adanya pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan lokal. Bangsa Indonesia pada awalnya menganut sistem kepercayaan kepada roh-roh leluhur maupun kekuatan gaib yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun kepada generasinya. Namun, kini telah terkikis dengan adanya ajaran agama yang menekankan kepada satu tujuan penyembahan, yakni kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Meskipun demikian, bukan berarti sistem religi tradisional yang merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia telah punah. Seperti bagi masyarakat Surakarta dan Yogyakarta contohnya. Sekatenan merupakan bentuk kebudayaan asli suku bangsa Jawa yang telah dipadukan dengan nuansa kebudayaan Islam. Yang keempat, pengaruh budaya asing terhadap sistem pengetahuan. Masuknya kebudayaan asing dengan membawa bentuk sistem pengetahuan yang lebih modern telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap keadaan alam sekitarnya. Pengetahuan tradisional yang cenderung berlandaskan pada kemampuan irasional berubah ke pola pemikiran yang lebih rasional. Setiap suku bangsa memiliki sistem pengetahuan yang membentuk unsur kebudayaan lokalnya masing-masing. Sebelum unsur pengetahuan kebudayaan asing mempengaruhi kebudayaan lokal, nenek moyang kita terdahulu telah mengenal tentang kemarintiman, gejala alam, perubahan musim, cara berburu, bercocok tanam, dan pengobatan tradisional. Dengan masuknya pengaruh budaya asing seperti pada penemuan obat-obatan tradisional yang dipadukan dengan pengetahuan modern atau dengan ilmu farmasi, sehingga boleh menghasilkan obat-obatan yang alami dan bebas dari bahan kimia. Demikian halnya pengaruh kebudayaan asing di bidang pengetahuan yang berkaitan dengan cara bercocok tanam telah mengubah pola kehidupan petani tradisional menjadi lebih produktif. Yang kelima, pengaruh budaya asing terhadap sistem teknologi. Teknologi merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berkaitan dengan peralatan yang dipergunakan manusia untuk mengubah keadaan sekitarnya maupun keadaan dirinya demi terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, seperti dari alat-alat produksi, senjata, perabotan rumah tangga, pakaian atau tempat berlindung, dan alat-alat transportasi. Masuknya kebudayaan asing banyak mempengaruhi teknologi tradisional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Contohnya pada mekanisasi dalam pertanian, telah menggeser peralatan tradisional dengan alat modern seperti dalam pengolahan tanah. Hal ini membawa dampak yang baik terhadap peningkatan produksi pertanian. Yang keenam, pengaruh budaya asing terhadap sistem kesenian. Dari waktu ke waktu, kesenian tradisional sebagai salah satu unsur kebudayaan lokal mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya, terutama para generasi muda. Masuknya kesenian mancanegara yang dirasa lebih menarik dan mewakili jiwa muda banyak menggeser ruang gerak kesenian tradisional. Salah satu upaya untuk mempertahankan kesenian tradisional agar tetap lestari adalah dengan memadukan unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kesenian tradisional tersebut. Contohnya, kesenian musik campur sari merupakan bentuk kesenian yang memadukan unsur-unsur kesenian tradisional dengan unsur-unsur kesenian modern. Ketujuh, pengaruh budaya asing terhadap bahasa. Pengaruh budaya asing terhadap perkembangan bahasa daerah sangatlah besar, terutama di daerah pesisir, di mana penduduknya banyak berinteraksi dengan suku bangsa lain yang memiliki komposisi bahasa yang berbeda dengan komposisi bahasa induknya. Misalnya, bahasa Jawa yang diterapkan di daerah pesisir berbeda dengan bahasa Jawa yang diterapkan di daerah pedalaman. Pengaruh kebudayaan asing khususnya dalam bahasa bukan menghilangkan bahasa lokal, namun justru memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa lokal tersebut. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata-kata bahasa asing yang diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia. 8. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Indonesia telah memasuki era globalisasi. Dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi,
telah menyebabkan masuknya pengaruh budaya dari seluruh penjuru dunia dengan cepat ke Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan sistem komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi berlangsung melalui saluran-saluran tertentu, seperti media massa, pariwisata internasional, lembaga perdagangan dan industri internasional, serta lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada era globalisasi, peristiwa yang terjadi di suatu negara dapat diketahui dengan cepat oleh negara lain melalui media massa, contohnya seperti melalui televisi, radio, surat kabar, ataupun internet. Kesembilan, pengaruh budaya asing di kalangan generasi muda. Saat ini, pengaruh budaya asing tidak hanya sebatas cara berpakaian, pergaulan, tetapi juga di bidang pendidikan dan gaya hidup. Subjek yang paling terpengaruh adalah remaja. Bahkan, bagi sebagian remaja, gaya hidup barat merupakan suatu kewajiban dalam pergaulan. Sebagai contoh, ketika berkembang sistem belajar yang menyenangkan atau disebut quantum learning, remaja cenderung mencoba hal tersebut. Namun, hal ini tidak terbatas hanya pada budaya yang bersifat positif saja, tetapi juga pada budaya yang bersifat negatif. Contohnya, seperti ketika berkembangnya budaya clubbing di kota-kota besar. Sebagian besar remaja merasa tertarik untuk mencoba, sehingga ketika sudah merasakan kelebihannya, perbuatan itu terus dilakukan. Dari faktor keluarga seorang remaja, keluarga berperan penting dalam membimbing remaja untuk menentukan yang baik atau tidak untuk dilakukan. Orang tua memegang peranan utama di dalam sebuah keluarga. Segala tindakannya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik dan psikis anak. Namun, terdapat juga sebagian remaja yang berasal dari keluarga yang baik dan harmonis terjebak dalam gaya hidup yang salah. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya. Faktor eksternal yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan turut mempengaruhi budaya barat. Budaya ini cenderung berkembang pesat di kota-kota besar. Kondisi kota besar yang cepat mendapatkan informasi baru menyebabkan masyarakatnya lebih mudah terpengaruh. Ditambah dengan sistem hidup yang terbuka terhadap budaya asing. Namun, saat ini, kondisi kota kecil dan pedesaan yang semakin maju memudahkan masuknya informasi-informasi baru, sehingga budaya asing telah teradaptasi sedikit demi sedikit oleh masyarakatnya. Faktor eksternal yang kedua yaitu pergaulan. Faktor yang paling mempengaruhi remaja dalam mengadaptasi budaya barat ialah teman pergaulan atau teman sebayanya. Bagi sebagian besar remaja, teman memiliki posisi yang lebih penting daripada orang tuanya sendiri. Teman merupakan tempat berbagai kesedihan dan kebahagiaannya, dan juga teman sebagai tempat mencurahkan rahasia-rahasia dalam dirinya. Oleh karena itu, muncullah suatu ikatan ketergantungan dengan teman-temannya tersebut. Apabila teman-temannya mengajak kepada sesuatu yang baru, rasa keterikatan itu menghalangi remaja untuk menolak. Jika teman pergaulannya dapat memilih budaya yang baik untuk diadaptasi, hal itu akan menguntungkan diri mereka. Namun, jika sebaliknya, jika teman pergaulannya tidak dapat bersikap bijak, maka mereka akan terbawa pada sesuatu yang negatif. Kesepuluh, dampak negatif dari perkembangan budaya asing. Yang pertama, hilangnya nilai budaya lokal di dalam jiwa remaja.
Salah satu contoh dampak negatif budaya asing yang masuk Indonesia bagi remaja yaitu hilangnya nilai budaya lokal, seperti budaya tata krama. Contohnya, menghormati orang tua. Kebiasaan memberi salam kepada orang tua mungkin sekarang sudah tidak ada, hanya acuh tak acuh atau cuek-cuek saja dengan orang tuanya. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, jika tidak dibentengi dengan sikap komitmen yang tinggi, budaya asing yang buruk akan mempengaruhi jiwa remaja dengan cepat dan bisa merusak pribadi dan karakter remaja Indonesia. Dampak negatif yang kedua yaitu menurunkan rasa nasionalisme. Kebiasaan menggunakan budaya negara lain yang buruk bisa mengkikis rasa kebanggaan terhadap budaya sendiri. Contohnya, yang paling mudah yaitu dari produk bangsa sendiri. Banyak remaja, tidak hanya remaja, tapi orang-orang yang suka dengan produk buatan negara lain dibandingkan dengan produk buatan negara sendiri. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita lihat. Dan ini adalah salah satu contoh yang sangat simpel yang sering kita lihat dan temukan di kehidupan kita sehari-hari. Dampak negatif yang ketiga yaitu timbulnya kesenjangan sosial di kalangan remaja. Hal ini akan memacu persaingan baik di dalam pendidikan, teknologi, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Contohnya, dalam pemakaian handphone di kalangan remaja. Beberapa remaja akan berlomba-lomba bersaing menggunakan keluaran handphone terbaru yang memiliki kualitas atau produk yang lebih baik dari handphone teman-teman yang lain. Dan juga dari cara berpakaian misalnya. Ada sebagian remaja yang suka mengikuti gaya berpakaian dari luar negeri karena mereka merasa mereka adalah fans, contohnya fans dari K-pop Korea misalnya, dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari atau dari lingkungan-lingkungan di sekitar kita. 11. Pengaruh positif perkembangan budaya asing. Kebudayaan asing menjadi baik bagi kebudayaan nasional ketika kebudayaan asing mampu memberi masukan kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian kebudayaan nasional. Kebudayaan asing menjadi berguna bagi kebudayaan nasional manakala kebudayaan asing tersebut diterima di dalam insan pelaku kebudayaan nasional. Salah satu contoh kebudayaan asing yang memberi masukan kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian nasional adalah agama. Banyak agama yang masuk ke Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga hampir seluruh agama yang masuk ke Indonesia dapat berkembang dengan baik. Sementara itu, salah satu contoh kebudayaan asing yang memberi nilai lebih bagi kebudayaan nasional adalah masuknya teknologi tinggi bagi Indonesia. Teknologi mampu membantu manusia pada skala bidang. Nilai lebih didapatkan karena teknologi asing mampu memberi bantuan bagi keseharian hidup manusia. Contohnya pada perabotan rumah tangga, yaitu mesin cuci, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Dan berikut beberapa pengaruh positif dari perkembangan budaya asing di negara Indonesia. Pengaruh positif yang pertama yaitu memunculkan kemajuan budaya. Hal lain yang menjadi dampak positif dan negatif budaya asing bagi remaja dalam perkembangan budaya adalah membuat budaya lokal menjadi terkenal di kalangan negara lain. Pertukaran budaya bisa membuat budaya lokal menjadi ikon baru bagi warga asing dan membuka kesempatan budaya lokal dipelajari dan dikenal sebagai budaya internasional. Pengaruh positif yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi remaja. Budaya asing yang masuk ke Indonesia yang berdampak baik bagi remaja salah satunya mampu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi dalam berbagai bidang. Apalagi remaja mendapat kesempatan untuk berlatih dan diberikan wadah sebagai media untuk menyalurkan ide kreatif yang inovatif.
selain bermanfaat, juga bisa membuka kesempatan kerja pada saat mereka sudah berusia cukup. Pengaruh positif yang ketiga yaitu pertukaran budaya memberi kesempatan bagi remaja untuk maju. Dampak positif dan negatif budaya asing bagi remaja yang bermanfaat mampu memberikan pemikiran dan juga sikap yang maju juga berkembang bagi remaja. Remaja menjadi lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab, sehingga tidak mudah tertipu oleh kemunduran, kebodohan, dan juga kejahatan. Kemajuan budaya juga berpengaruh kepada kemajuan teknologi yang membawa remaja menjadi lebih inovatif. Pengaruh positif yang keempat yaitu remaja semakin pintar dan berpikir kritis. Tidak hanya memiliki sikap kreatif dan inovatif, remaja juga mampu berpikir kritis akibat dampak budaya asing yang masuk. Setiap hal yang tidak mereka ketahui atau tidak sesuai dengan budaya asal akan dicari tahu mengenai mengapa, apa, di mana, dan lain sebagainya. Remaja jadi banyak tahu dan memiliki pengalaman baru tentang hal-hal yang sebelumnya mereka tidak tahu. Apapun budaya yang dibawa oleh negara luar, memang bijaknya disaring sebelum ditampilkan, agar dampak buruk tidak membuat remaja Indonesia menjadi remaja yang melupakan budaya, agama, kebiasaan, adat yang sudah ada sebelumnya. Penanggulangan dampak negatif budaya asing. Yang pertama, yaitu remaja seharusnya dapat memilih dan menyaring perkembangan budaya saat ini. Jangan menganggap semua pengaruh yang berkembang saat ini semuanya itu baik, karena belum tentu pasti budaya barat atau budaya asing tersebut diterima dan dianggap baik oleh budaya timur kita. Yang kedua, para orang tua sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada anaknya dan berusaha menjadi teman untuk anaknya, sehingga dapat memberi saran kepada anak. Dan anak pasti akan merasa lebih dekat kepada orang tua dan akan lebih taat terhadap saran dari orang tuanya. Yang ketiga, yaitu pemerintah lebih tegas terhadap peraturan, khususnya penyimpangan perilaku akibat pengaruh budaya asing. Dan yang keempat, masyarakat hendaknya membantu pemerintah dalam menanggulangi perkembangan budaya Barat yang bersifat negatif di negara Indonesia. Jadi kesimpulannya, dari beberapa poin di atas yang sudah kita bahas tentang pengaruh budaya asing dan perkembangannya terhadap budaya lokal di Indonesia, tidak semuanya itu baik dan juga buruk. Tergantung dari setiap diri kita, bagaimana menyikapi dan menyaring hal-hal yang kita terima dari luar. Apa itu baik bagi kehidupan masa kini dan masa mendatang, ataupun buruk. Sehingga kita harus bisa mengatur dan mengontrol diri masing-masing dan saling bekerja sama dalam mempertahankan dan melestarikan budaya lokal, serta memanfaatkan budaya asing sebaik-baiknya untuk mengembangkan budaya kita agar tidak ketinggalan zaman dan bisa terus berkembang dan bisa dikenal oleh warga negara asing. Ingatlah satu hal, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai budayanya. Majulah Indonesiaku dengan beragam suku bangsamu. Sekian penyampaian dari materi saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan dari cara penyampaian maupun isi materi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.